Teman-teman, ada yang nanya nih, itu kok AG bandarnya IHSG ya? Jadi kenapa bisa sampai muncul pertanyaan seperti ini? 3 minggu yang lalu saya itu ada post sebuah video ya seperti biasa setiap hari Minggu. Nah tetapi saya itu terus membuat forecast terhadap IHSG. Sampai akhir tahun itu kira-kira bagaimana roadmapnya IHSG? Jadi teman-teman lihat ada yang ditanda panah merah di kanan, itu ada garis yang berwarna biru muda. Itu adalah forecast saya terhadap IHSG. Nah 3 minggu kemudian pada saat video ini dibuat, ternyata IHSG masih bergerak hampir sesuai dengan forecast yang saya bikin 1 bulan yang lalu ya teman-teman. Nah itu yang bikin muncul pertanyaan seperti apakah AG itu bandarnya IHSG. Jadi teman-teman, sebenarnya itu hanya sebuah kebetulan ya. Saya tidak tahu IHSG itu akan seperti apa sih pergerakannya. Tetapi I make an educated guess bahwa kira-kira ya akan seperti itu karena menjelang akhir tahun itu akan ada kampanye. Dan so far IHSG ini dari forecast saya ya dalam 1-2 bulan ke depan akan cenderung koreksi ke bawah. Nah saya tidak tahu nih akan seberapa akurat forecast saya. Tetapi teman-teman boleh terus ikutan video AJ Invest ya supaya lihat nih kira-kira forecastnya akan terus benar nggak sampai akhir tahun nanti. Nah kalau kita lihat dari pergerakan asing, teman-teman lihat 1 minggu tidak terlalu menarik ya. Asing beli di dalam IHSG itu cuma 483 billion. Kalau secara all market termasuk nego itu justru minus 2 triliun lebih. Jadi kalau secara foreign flow menurut saya IHSG masih kurang menarik di 1 minggu terakhir ini. Oke, sebelum saya lanjut saya ingin infokan ya bahwa early bird untuk Bandarmologi Pemula webinarnya sudah sold out. Jadi teman-teman yang kepingin masih ikutan, tiketnya masih ada. Kalau kepingin join bisa hubungi admin di Telegram @AGInvestAdmin ya. Hanya 99.000 teman-teman bisa mengerti bandarmologi konsepnya seperti apa. Apalagi para pemula. Ya jadi teman-teman make sure langsung hubungi kami di Telegram @AGInvestAdmin. Oke kita lanjut ya teman-teman. Untuk selanjutnya adalah tentang FTSE ya. Bahwa ada beberapa saham Indonesia itu akan masuk ke rebalancing indeksnya FTSE. Dan kapan efektifnya? Yaitu di tanggal 18 September tahun 2023. Nah, ada saham apa saja nih? Jadi masuk ke kapitalisasi kecil itu ada Buka, Bumi, BRMS, MAPA, MNCN, dan PGEO. Dan yang keluar ada KRAS dan juga HIL. Nah, kalau untuk listnya mikro ini cukup banyak ya. Ada ASA, Tugu, BCTM, dan seterusnya teman-teman boleh pause untuk lihat. Nah, jadi teman-teman dengan keadaan seperti ini ada saham yang menurut saya perlu teman-teman perhatikan secara khusus. Yaitu adalah di BRMS dan juga Bumi. Kenapa? Karena di 1 minggu terakhir asing itu sudah terus memborong saham-saham ini dengan dana yang cukup besar ya. Padahal kan kalau teman-teman lihat 1 minggu terakhir IHSG tidak diborong terlalu banyak oleh asing. Tetapi BRMS dan Bumi itu masuk top 5 net buy. Dan ini belum efektif loh ya. Nanti pada saat September baru efektif. Jadi menurut saya teman-teman boleh pay a close attention untuk BRMS dan juga di saham Bumi. Nah kalau kita lihat untuk saham yang BRMS ya teman-teman. Dalam 1 bulan lebih itu naiknya sudah hampir 100% ya. Mulai teman-teman lihat bulan Julian itu di kisaran 130 terus terjadi kenaikan sampai 200 lebih. Nah jadi kalau dari segi resiko jelas resikonya besar kalau teman-teman yang baru mau masuk. Tapi kalau teman-teman yang sudah ada di dalam definitely teman-teman boleh hold sampai nanti rebalancing FTSE. Selanjutnya teman-teman kalau untuk Bumi Resources ya untuk Bumi sendiri kita lihat pergerakannya masih tergolong reasonable ya. Mereka naik tapi belum sampai 100%. Mereka kurang lebih 35%. Kenapa saya tidak memperhitungkan wick di sini di atas ini ya? Karena itu lotnya kecil. Jadi cuma permainan bandar-bandar sebenarnya tidak setinggi itu kenaikan saham Bumi. Nah, tetapi teman-teman kalau secara teknikal ini mereka berusaha untuk tembus EMA 200 dan nanti kalau mereka berhasil tembus dengan volume yang besar teman-teman layak untuk perhatikan saham yang satu ini khususnya sampai nanti memasuki indeks FTSE. Oke ya teman-teman. Nah selanjutnya kita perhatikan bahwa waktu yang kita miliki yaitu sekitar 3 minggu ya sampai nanti rebalancing. Jadi kalau teman-teman yang belum punya barang bisa tunggu beberapa retracement ya. Kalau ada koreksi mau beli silakan sampai nanti pada saat mereka masuk ke indeks barulah teman-teman mau jualan silakan atau mau hold ya teman-teman perhatikan secara fundamental apalagi bandarmologinya. Kalau masih bagus mau hold ya silakan. Nah sekarang teman-teman untuk intermezzo sebentar ya bahwa kalau yang kepingin kepoin daftar pemegang saham ABMM teman-teman bisa lihat ini ya. Ini ada muncul ya list daftar pemegang saham yang bahkan di bawah 5% teman-teman bisa lihat. Kalau Pak Lo Keng Hong itu namanya memang sudah dikenal ya ada di ABMM. Nah tetapi di luar LKH teman-teman yang kepingin kepoin siapa tahu ada teman-teman lainnya yang pegang saham ABMM ini kita nggak tahu lotnya bisa ngintip di list tersebut. Nah bagi yang kepingin download bisa ikutin AJ Invest Room ya teman-teman nanti lihat ini linknya saya akan cantumkan di bawah karena di tanggal 24 Agustus saya juga sudah bagikan linknya. Sebenarnya
informasi ini sudah ada di IDX. Tapi kalau bagi teman-teman yang sulit mau cari di mana, bisa join di Telegram Agent Invest Smart Room atau linknya ada di bawah buat teman-teman bisa mendapatkan informasi terbaru seputar saham. Dan it's free for everyone. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian Indonesia Carbon Trading ya. Jadi teman-teman, sudah saatnya nih Indonesia ini mengikuti carbon trading seperti negara-negara di luar sana. Sekarang OJK ini sudah merilis ya informasi tentang peraturan-peraturan carbon trading seperti apa di tanggal 23 Agustus tahun 2023. Nah, ini ada 10 poin, mereka jabarkan satu persatu ya. Saya tidak akan jelaskan semua di video ini karena akan terlalu panjang. Tetapi teman-teman, kalau kita perhatikan ini sepertinya OJK ya masih mencari-cari kira-kira siapa nih yang kepingin menjadi penyelenggara carbon trading ya. Jadi mereka ini butuh modal yang cukup besar, 100M lebih, dan ketentuan lainnya. Nah, siapa tahu nih para penonton Agent Invest ada yang punya modal sebesar 100M lebih dan kepingin menjadi penyelenggara carbon trading. Ya silakan hubungi OJK, teman-teman bisa loh punya bursa carbon trading ini. Lalu teman-teman, kira-kira ada saham apa nih yang diuntungkan dengan carbon trading? Jadi kalau teman-teman perhatikan dari Stockbit juga ada ya, bahwa saham-saham yang dikenal oleh para retail yaitu adalah PGEO, BRPT, Arko, dan juga KIN. Kalau teman-teman lihat keempat perusahaan ini ada potensi diuntungkan pada saat nanti carbon trading mulai diperdagangkan. Nah teman-teman perlu tahu dulu bahwa PGEO dan BRPT ini sudah mendapatkan pendapatan ya dari penjualan kredit karbon mereka. Nah contoh nih seperti $747.000 AS dan 3,5 juta dolar AS untuk masing-masing perusahaan. Tetapi yang perlu teman-teman tahu bahwa kita tidak tahu berapa persen dari karbon yang telah mereka jual. Cuma ini hanya kontribusinya kecil sekali ya, 0,94% untuk PGO dan 0,75% untuk BRPT. Jadi ini kalau mau mendongkrak omset mereka ya tidak terlalu besar karena cuma di bawah 1%. Nanti teman-teman kita perlu tahu nih pada saat mereka sudah diverifikasi kita bisa tahu nih carbon trading mereka sebesar apa yang bisa mereka jual ke perusahaan lainnya. Oke, sekarang kita lanjut ya teman-teman. Apa yang terjadi di keempat perusahaan ini? Kira-kira ada benang merah apa? Kenapa mereka diuntungkan? Coba kita lihat mulai dari Arko ya. Arko itu sebenarnya perusahaan apa sih? Mereka ini engage in renewable energy. Oke, kata kuncinya itu di renewable energy. Lalu berikutnya ada KIN. KIN juga apa teman-teman? Lihat, KIN is a renewable energy company in Indonesia. Oke, Arko dan KIN sama-sama renewable energy. Kita lanjut, BRPT is engaged in forestry sebenarnya perkayuan. Lalu mereka juga ada renewable energy. Ya padahal kan mereka ada plantation, mining dan lain-lain, tetapi karena mereka ada renewable energy, mereka juga diuntungkan dari carbon trading tersebut. Dan ada PGEO, mereka itu adalah geothermal company. Jadi mereka ini mempunyai alternatif yang greener, di mana mereka tidak menggunakan coal, tetapi mereka menggunakan greener alternatif. Nah, dan itu juga menguntungkan buat mereka yang bisa menjual carbon trading mereka ke perusahaan lain. Oke, jadi teman-teman dari keempat perusahaan ini jelas kita perlu tahu dari sisi fundamentalnya ya. Jangan cuma dari sentimen carbon trading teman-teman, HK keempat saham ini nggak tahu yang mana yang bagus, yang mana yang murah, asal main belanja cuma dari sentimen. Tidak boleh seperti itu. Coba kita pelajari dari sisi fundamentalnya. Teman-teman lihat, ini saya sudah jabarkan dan comparison ya. Dari KIN, PGO, Arko, dan BRPT termasuk dibandingkan dengan industri dan sektor mereka masing-masing. Oke, kalau kita bandingin dari PE ratio trailing 2 month, yang paling murah itu ya itu adalah PGO karena PE mereka cuma 9,38. Sedangkan kalau dari industri itu 16 dan dari sektoral itu 18. Kedua ada KIN 12. Nah PE ratio di bawah industri dan sektor menurut saya juga masih sangat menarik. Tapi kalau Arko sama BRPT ya menurut saya sudah lebih mahal karena PE-nya cukup tinggi dari rata-rata, apalagi BRPT khususnya sudah 274. Untuk short term boleh ya teman-teman mau menggunakan momentum trading silakan, tapi kalau teman-teman ingin jangka panjang waspada dulu karena secara valuasi mereka tidak terlalu menarik. Oke, kalau kita lihat selanjutnya dari profitability. Nah, bagaimana? KIN ini menurut saya luar biasa dengan PGO. Kenapa? Mereka itu profitnya bisa sampai 40% ke atas. Sedangkan secara sektor itu biasa rata-rata cuma 11,91% dan secara industri mereka 31%. Jadi, KIN dan PGO ini bukan cuma omsetnya gede, profitnya juga sangat besar. Dan kalau BRPT, omset sih boleh besar, tapi profitnya 0,98%.
8%. Kecil sekali. Jadi teman-teman untuk jangka panjang perlu kita kaji lebih dalam lagi. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau kita lihat dari sisi rasionya bagaimana debt equity. Nah, kalau debt equity menurut saya yang paling bagus ya tetap Arko karena hutangnya kecil. Dan BRPT yang paling besar karena 2,7. Besar sekali hutangnya terhadap equity ya. Nah, kalau KIN sama PGO menurut saya cukup standar ya. Mereka di kisaran rata-rata industri dan sektor mereka masing-masing. Nah, kalau dari sisi cash flow statement, menurut saya yang bagus adalah KIN. Kalau PGO datanya belum keluar di Stockbit, jadi strip semua. Tapi kalau Arko cash flow mereka sampai negatif, jadi dari sisi cash flow kurang menarik. Kalau BRPT masih bagus ya, tetapi kalau teman-teman lihat mereka itu dapat pinjamannya cukup banyak, makanya cash flow-nya masih mungkin terbantu. Jadi menurut saya KIN masih paling menarik dari sisi free cash flow. Nah sekarang teman-teman, berita tentang Gia yang dimana sudah makan banyak korban sekarang akhirnya comeback nih ya teman-teman. Bagaimana tidak comeback beberapa hari terakhir ini, sampai 4 hari mereka berlangsung arah ya. Bahkan di terakhir itu mereka gapnya cukup besar. Berarti pakem sekali nih arahnya, yang FOMO ini lumayan semakin banyak. Setelah sekian lama bahkan hampir mendekati 50, sekarang hampir 100 nih harga Gia. Lalu pertanyaannya apa nih? Kenapa Gia ini mendadak dari tertidur tiba-tiba arah sampai seperti ini? Kalau kita perhatikan dari sisi fundamental, ini masih tidak menarik ya. Net profit masih rugi 1 triliun. Perusahaan yang sudah begitu lama masih rugi sampai 1 triliun. Equity masih minus 24 triliun. Kebayang nggak equity negatif besar seperti ini? Hutangnya juga masih sangat banyak. Jadi kalau secara valuasi, ini ya tidak menarik untuk diinvestasikan. Oke? Nah, tetapi kalau kita perhatikan, ternyata baru-baru ini ada informasi yang bikin pasar sentimennya positif. Yaitu adalah merger nih ya antara Garuda, Citylink, dan juga Pelita Air. Nah, kalau di merger seperti ini, harapannya adalah mereka punya laporan keuangan akan jadi lebih baik. Nanti kalau tiba-tiba fundamentalnya mereka rilis laporan keuangan setelah merger, kan akan lebih cantik nih. Dan kalau lebih cantik, investor barulah akan berani untuk berinvestasi. Karena kalau dengan fundamental sekarang, jelas siapa yang berani. Equity negatif, hutang nggak karu-karuan, lalu net loss-nya sampai triliunan. Ya jelek sekali, tapi dengan sentimen ini mampu mendongkrak saham Gia arah berhari-hari. Nah jadi teman-teman, kalau menurut saya short term boleh, tapi kalau untuk jangka panjang menurut saya tunggu mereka merger dulu ya. Karena habis merger, kalau tidak sesuai ekspektasi itu bisa kembali ARB berhari-hari. Nah kalau secara bandarmologi teman-teman lihat di harga 96. Kalau yang sudah punya sih tinggal enjoy the ride ya. Tinggal teman-teman pasang trailing stop, aman. Ikutin aja terus arahnya, mau 1 kali, 2 kali kita nggak tahu. Tapi kalau yang baru mau kepingin beli, mungkin FOMO, teman-teman ya perlu perhatikan broker summary-nya dulu. Kita lihat nih, si CP yang paling banyak barang sama DH yang kedua, itu buying average mereka di 87 dan 79. Sedangkan pada saat video ini dibuat, itu Gia sudah 96. Belum lagi kita lihat MG ya, average mereka rendah juga di 78. Dan ada 4,9 miliar. Kalau mereka misalkan nih di 100 lebih TP semua, ya sudah mereka sudah cuan sangat besar karena average mereka ini rendah sekali kalau kita tarik di 2 minggu terakhir. Jadi teman-teman, resiko semakin besar kalau teman-teman semakin jauh dari harga para bandar di Gia. Hati-hati ya teman-teman. Lalu selain Gia, kira-kira ada saham apa yang mirip-mirip seperti ini ya, fundamentalnya jelek, kelilit hutang dan lain-lain. Yes, tebakan teman-teman itu benar. Yaitu adalah saham Waskita. Nah, jadi Waskita ini teman-teman baru-baru saja dapat informasi atau sentimen yang sedikit positif ya. Karena mereka lolos dari gugatan pilot. Jadi teman-teman harus tahu dulu, Waskita sudah disuspend dengan cukup lama. Terakhir perdagangan di sebelum Juni yaitu terakhir mereka berdagang, lalu sudah suspend sampai video ini dibuat. Kita nggak tahu nih kapan mereka akan lepas dari suspension mereka. Tapi yang tragisnya teman-teman lihat dulu, harga Waskita sempat tembus 1.800 dengan volume begitu banyak. Artinya apa? Banyak nih retail-retail yang berpartisipasi di Waskita pada saat harganya 1.800. Sekarang harganya sisa 200. Saya nggak tahu ya orang-orang yang belanja di sini floating loss-nya berapa kalau mereka masih hold saham yang satu ini. Nah, tetapi teman-teman, kenapa saya tunjukin yang satu ini? Kalau nanti sudah mulai ada sentimen bagus dan seperti Gia, bisa saja nih Waskita dapat informasi atau sentimen bagus, harga saham Waskita naik untuk jangka pendek. Jadi
Tujuan saya supaya teman-teman yang belum punya barang bisa setidaknya monitor saham-saham ini. Kalau mau copet-copet, boleh. Tapi kalau teman-teman mau investasi, definitely pilih saham yang lebih menarik daripada waskita ya. Oke, jadi di luar waskita, ada nggak sih saham konstruksi yang menarik? Ada dua yang teman-teman layak perhatikan, tapi bukan langsung dibeli ya. Yaitu adalah Jekon, Jaya Konstruksi Manggala Pratama. Yang kedua adalah TOTL, Total Bangunan Persada. Nah, saya tidak akan jabarkan fundamentalnya terlalu banyak di video kali ini. Nanti teman-teman yang kepingin dengar lebih lanjut bisa join dengan AG Invest Smart Room ya. Linknya saya sudah cantumkan di kolom komentar di bawah. Nah, kita itu selalu adakan weekly talk setiap hari Minggu jam 8 malam. It's free for everyone to follow. Nanti saya akan bahas sedikit lebih banyak tentang TOTL dan juga tentang Jekon. Nah, kita lanjut nih teman-teman. Saatnya yang ditunggu-tunggu, honorable mention dari AG Invest. Nah, di episode kali ini honorable mention kita adalah saham Saratoga. Mungkin teman-teman semua sudah familiar ya, Saratoga ini salah satu sahamnya Pak Sandiaga Uno. Nah, kita tahu ya bahwa secara teknikal Saratoga itu sangat buruk sekarang. Kenapa sangat buruk? Karena strong downtrend. Coba teman-teman lihat, semuanya menuju ke bawah, moving average-nya menuju ke bawah, dan bahkan candle-nya juga berada di bawah moving average 200. So, secara teknikal ini tidak layak untuk teman-teman perhatikan. Nah, secara fundamental bagaimana? Kita lihat income statement-nya teman-teman, merah semua. Ruginya itu triliunan, bahkan tembus 2 digit. Jadi kalau secara fundamental, jelas saham ini tidak menarik sama sekali ya. Kenapa saya masukin ke honorable mention kalau gitu ya teman-teman? Yes, jadi teman-teman harus tahu bahwa Saratoga itu investasi jumlahnya ya pada saham itu di 45 triliun. Jadi si Saratoga ini sudah berinvestasi di berbagai tempat, dan kalau kita hitung semua jumlah aset yang mereka miliki adalah di 45 triliun. Nah, sekarang kita lihat dulu market cap Saratoga di harga 1.630 adalah 22 triliun. Cuma setengahnya nih teman-teman. Nah, jadi ini menjadi sebuah peluang kan. Saya tidak mengajak teman-teman untuk belanja sekarang loh ya. Kenapa? Coba teman-teman perhatikan dulu dari sisi bandarmologinya. Saya tarik mulai dari bulan 7. Awal bulan 7 ya. Coba kita lihat siapa sih yang nampung saham ini. Top 5-nya ini ada YP, ada XC. Ya, jadi banyak retail yang justru borong saham yang satu ini. Sedangkan yang asik jualan AK, YU, KZB, BZP. Ini broker big player semua ya rata-rata yang berjualan. Jadi secara broker summary saham ini belum menarik dan potensi turun masih tetap ada. Kalau menurut saya teman-teman targetnya yang mau beli ya di 1.250 boleh. Atau sampai 1.000 kalau misalkan Saratoga lanjut koreksi. Sampai 1.000 teman-teman baru mau beli silakan. Karena ingat mereka punya aset di saham itu di 45 triliun. Sedangkan di 1.600 aja mereka punya market cap cuma setengahnya. Jadi kalau turun sampai 1.000, kesempatan profit teman-teman semakin besar. Nah, kalau kita lihat teman-teman, ada 9 analis yang memberikan sebuah target price untuk Saratoga. Mulai dari 1.800 sampai 3.530. Jadi rata-rata itu di 3.000. Nah, kalau saya pribadi nggak perlu muluk-muluk ya. Saya pribadi targetnya di kisaran 2.000. Jadi kalau teman-teman bisa beli Saratoga di dekat 1.000 dan taking profit di 2.000 itu cuannya hampir 100%. Beggar kan? Di saham Saratoga yang dimana jelas-jelas kita tahu nih saham-saham mereka itu value-nya di 45 triliun fair value mereka. So teman-teman layak untuk perhatikan saham yang satu ini, tapi ini jangka panjang ya karena kita perlu cari bottomnya di mana. Lalu teman-teman harus berani hold sampai nanti sahamnya kembali pesta. Oke teman-teman, video untuk penutup hari ini saya akan memberikan kuis sedikit nih. Kira-kira menurut para penonton semua ya, lebih susah menjaga kesehatan mental yang mana nih? Seorang trader atau investor? Kalau kita seorang trader, mental kita tuh sering nih dipermainkan. Contoh, habis cut loss sahamnya naik, stres. Saham yang nggak kita beli nih, dia naik, stres lagi kan, mental kita keganggu. Lalu kalau teman-teman baru beli saham, tiba-tiba dia longsor sampai batas cut loss, teman-teman cut loss sahamnya tiba-tiba rebound. Stresnya lebih nggak main-main. Itu adalah kondisi mental health seorang para trader, mereka harus bertahan dengan kondisi seperti itu. Tapi kalau investor bagaimana? Mereka juga ada challenges-nya mereka masing-masing. Contoh nih, beli saham fundamentalnya ini perfect sekali, udah valuasi murah, income-nya itu terus bertumbuh, tapi sahamnya udah dibeli terus nggak naik-naik. 1 tahun nggak naik, 2 tahun nggak naik, 5 tahun masih nggak naik-naik. Nah teman-teman bisa nggak tuh tahan punya mental seperti itu? Challenges-nya yang berikutnya, seorang investor jangka panjangnya. Mereka udah beli nih sebuah saham, naik beggar sampai 100%.
nggak di TP nih. Kenapa nggak di TP? Karena ceritanya tidak berubah. Fundamental mereka masih bagus. Pertumbuhan company masih terlihat. Tapi tiba-tiba sahamnya setelah 1-2 tahun mulai koreksi. Yang awalnya sudah floating profit 200% lebih deh contoh. Tiba-tiba sekarang minus ya, negatif. Jadi floating loss dari floating profit. Itu gimana nggak kena mental, ya kan? Nah, jadi kalau teman-teman disuruh pilih, kira-kira lebih sulit yang mana sih? Mental health-nya trader atau mental health-nya para investor? Oke, teman-teman bisa komen di bawah ya. Video hari ini sampai di sini dulu. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, pastikan teman-teman share video ini ke teman-teman lainnya lagi supaya semuanya bisa mendapatkan manfaat dalam menonton video Eji Invest. Pastikan teman-teman juga sudah subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.